Yuk kita lanjutin dengan nambahin skor dari kristal yang sebelumnya sudah kita bikin. Sekarang kita akan tambahkan skornya. Tentu saja kita memerlukan UI. Kita tambahkan UI dulu menggunakan teks. Mungkin ya kalian bisa gunakan teks Mesh Pro kalau kalian mau teks lebih ini. Tapi karena 2D mungkin saya nggak mau terlalu ribet ya. Ini bebas ya. Teks Mesh Pro saya sudah pernah juga bahas di tutorial sebelumnya. Saya bilang menggunakan teks. Nanti dia akan bikin canvas sama teks system supaya bisa kalau misalkan ada disentuh di touch itu dia bikin event system, makanya dibikinin. Di sini teksnya itu saya double klik ya, ini geser berkarir. Saya posisikan dulu ya, mungkin nggak mau di situ, saya mau di atas kanan. Kalau dia sudah di atas kanan, jangan lupa bikin anchornya itu juga sesuai dengan posisi anchornya, karena nanti kalau dari size layarnya dia ngikutin jadinya ya. Kemudian saya juga mau dia di tengah alignmentnya kayak gini, paragrafnya. Warnanya juga saya mungkin nggak mau hitam ya, putih deh biar kelihatan. Dan menggunakan mungkin saya besarin dikit ya, 20 mungkin. Nah, lebih enak kelihatannya. Yap, demikian. Nah, jadi sekarang cara melempar skornya saya akan bedakan menjadi dua jenis, yaitu menggunakan statik dan menggunakan singleton. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya juga pernah bahas ngomongin skor itu dengan cara yang lebih mudah. Itu kan karena lempar skor itu kita perlu mereferensikan suatu nilai di satu titik gitu kan. Jadi kita mesti bikin kayak penerima nilainya itu sifatnya referensikan ke variabel yang akan dilemparnya itu. Nah, di sini ada berbagai macam cara. Dan cara kedua ini adalah sedikit lebih advance, tapi kalau kalian sudah mengerti cara menggunakan cara ini sebenarnya sangat praktis, yaitu menggunakan statik. Jadi statik di sini adalah suatu macam kayak object oriented programming ya. Jadi kita bikinnya itu yang menggunakan statik, teks segala macamnya. Jadi semuanya itu disebutin statik karena nantinya kita memanggil itu gampang banget cara manggilnya nantinya. Jadi di sini scriptnya itu kita akan cari. Pertama kali mulai cari teksnya dulu, yaitu si UI-nya ini, UI teksnya. Jangan lupa menggunakan Unity Engine UI kalau mau pakai teks. Kita harus GameObject.find, cari si UI score-nya itu. Jadi ini nanti namanya harus menggunakan UI score ya, UI score seperti ini kayak gini. Nah, lalu get komponen teks ya, kita ngambil teksnya, disetting dulu menjadi nilai awalnya yaitu 0. Kemudian nanti kalau misalkan ada pemanggilan, yaitu tambah skor ini terus panggil skornya itu, nantinya kita akan tambahin terus diupdate. Dan ini function yang seperti ininya juga harus digunakan statik karena pada saat pemanggilan di collectible ini, yaitu yang ini. Ini saya buang dulu komennya. Artinya pemanggilannya adalah seperti ini. Nama functionnya yaitu pengatur game statik, lalu tinggal panggil nama si fungsinya. Nah, ini jadi praktis banget ya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi integer misalkan pengatur game statik terus kasih nama variabel, kita langsung panggil aja kayak gini, yaitu jadi menyebutkan langsung panggil kayak gini, nggak perlu instansiasi objek lagi. Ini lebih praktis, lebih enak dipakai. Ini berlaku juga nggak hanya pada function, kalian juga bisa mengakses variabel-variabelnya ini langsung dengan menggunakan nama pengatur game statik dot nama variabelnya, langsung bisa diakses dan kita bisa langsung tambahin. Nah, itu enak banget kalau kita mau lempar-lemparan nilai lah istilahnya. Jadi dia ini si file yang pengatur game statik ini akan menyimpan semua nilai-nilai yang memang ada pada saat game ini berjalan. Nah, itu mungkin nanti bisa diambil oleh fungsi lain atau yang lain segala macamnya. Ini praktis banget menggunakan cara yang statik kayak gini, kita nggak capek istilahnya, langsung tinggal panggil aja kayak gini. Nah, ini kita langsung coba pakai aja. Jadi ini kita tambahkan si pengatur game statiknya itu biasanya sih ada yang menggunakan game objek kosong atau bisa ya kalau kalian mau juga bisa taruh langsung di statiknya ini ya, maksudnya di kanvas, sorry. Di kanvasnya ini yang singleton, sorry ini salah saya tarik, saya bilang statik. Nah, yang ini pengatur game statiknya nanti dia akan mengambil state-nya saya taruh di sini ya, kalian bisa taruh di game objek kosong juga kalau memang kalian mau. Lalu cara pemakaiannya sebenarnya udah tinggal gitu aja. Jadi nanti kita menyesuaikan. Ini langsung kita sudah tinggal play. Nanti kalau kita ngambil, nah itu skornya sudah nambah. Yang untuk yang artifaknya juga tadi sudah kita tambahkan karena menggunakan script yang sama ya. Karena tadi kan saya menambahkan pada script yang sama di sini, cuma merubah sedikit kayak gitu. Jadinya yaitu tadi kita kalau menggunakan statik, jadi dia langsung ngelempar nilainya dengan cara mudah, langsung panggil kayak gini. Nah, sekarang kita akan bedakan dengan singleton. Apa sih singleton itu? Mungkin ini yang sedikit lebih asing ini dibandingkan statik. Statik udah asing. Kalau yang udah belajar OOP mungkin mengenal dengan statik. Tapi kalau singleton ini lebih asing lagi jadinya. Nah, dari singleton ini kalau boleh saya bilang mungkin kayak versi upgrade-nya lah ya. Kalau kita bilang singleton ini lebih kayak pattern, nggak semacam kayak gimana ya, suatu cara kalau kita bisa instansiasi objeknya itu nanti cuma sekali pakai, jadi dia nggak berat-beratin memori gitulah. Jadi ini
Dan enaknya singleton ini kita bisa menggunakan variabelnya itu nggak harus statik di sini. Jadi kalau di sini kan kalau kalian pakai statik ini itu semuanya harus statik kayak gini tuh. Jadi dia harus kasih ambil statik, kelasnya juga nanti harus statik, nggak semudah itu. Jadi kayak keterbatasan istilahnya. Dan kayak misalkan kayak contoh kayak gini nih. Saya harus menggunakan score text pakai GameObject.find. GameObject.find itu kan kalau kita pakai terlalu banyak, misalkan objek yang kita pasang di dalam sini itu banyak banget, GameObject.find ini akan memberatkan proses eksekusinya karena dia akan mencari dari segala macam objek itu. Jadi sebisa mungkin sih kita menghindari penggunaan GameObject.find. Tapi kenapa nggak pakai aja si public yang pernah kita bahas di tutorial yang 3D itu kayak gini? Public kayak gini kan tinggal kita referensikan, drag and drop. Sayangnya kalau menggunakan public kayak gini, kalau saya save public static ini dia nggak muncul. Jadi public static itu dia nggak muncul di sebelah sini. Beda dengan yang lain-lainnya pada saat kayak si kristal ini kan ke skornya itu public score, the score ini dia muncul nih 10 kayak gini nih kan, yang di kristal itu saya bikin di collectible public integer score itu dia muncul. Tapi kalau public static text ini sayangnya dia nggak muncul gitu kan, dia saya nggak muncul kayak gini. Dan kalau saya buang statiknya tentu saja akan error karena kan ini dia dipanggil sama si public static void tambah score, jadinya kalau dibikinin nah dia error. Dia minta si propertinya itu harus sama-sama statik juga. Nah itu nggak enaknya kalau kita gunakan statik. Jadi kita ada keterbatasan seperti itu. Mau nggak mau saya nggak gunakan public static. Jadi saya gunakan dengan sistem yang seperti ini, yaitu mengambil GameObject.find. Nah kalau kita gunakan yang singleton ini, dia tidak terbatas hal seperti itu. Jadi saya sama sekali tidak perlu menggunakan GameObject.find di sini. Jadi singleton ini penggunaannya adalah caranya seperti ini. Lalu nanti kalian harus menggunakan awake ini penjelasannya saya sudah bahas di sini ya, karena dia bikin instance langsung dibikin. Kalau misalkan instance sudah ada ya dia di destroy, jadi kayak ya penghematan memori seperti itulah. Jadi pengguna singleton ini adalah cuma ini, yang bagian sini sebenarnya ini sama yang ini. Nama dari sini harus sama dengan nama kelasnya, karena ya sifatnya singleton ini ya dia bikin kelas terus kayak bikin instance terus dia langsung di destroy kalau nggak kepake lagi. Nantinya kalau sudah ada tanda seperti ini void awake kayak gini sama ada public static itu, sebenarnya nanti semua yang ada di dalam itu sudah sifatnya mirip-mirip kayak static gitu. Jadi kayak kita bisa memanggil dengan cara seperti kayak memanggil si static tadi. Praktis banget, tinggal dipanggil pengatur game singleton dot panggil nama teksnya, nama function dan segala macamnya. Di sini yang di bawahnya itu semuanya sama persis, nggak ada perubahan. Yang ketambahan intinya cuma kayak gini sama ini dengan static itu. Nanti kalian pokoknya bisa bedakan pada saat kalian buka sendiri lah istilahnya. Tapi pemanggilan sedikit berbeda. Kalau pengatur game static menggunakan cara seperti ini, nah kalau yang singleton itu dia harus nambahin embel-embel di depannya instance. Instance itu kayak gini, karena dia membuat instance itu di sini. Nah jadi namanya ini harus sama. Jadi kayak pengatur game static, pengatur game singleton, instance tambah score dan segala macamnya. Jadi ini kalau kita pakai, artinya kita coba pakai ya. Jadi supaya kelihatan. Ini saya buang. Saya pakai yang singleton. Nah, di singleton ini kita bisa gunakan public ini, jadi kita referensikan si teksnya ini, drag and drop ya, kayak gini. Nah, dengan begitu pada saat kita play, kita jalanin, ya skornya tetap bisa nambah seperti biasa. Ya, bedanya sekarang kita menggunakan si singleton, bukan lagi yang static. Ya itu dia, kita membedakan antara singleton, static. Tentunya cara ini akan sangat memudahkan ketika kalian sudah mulai banyak lempar-lemparan nilai, menyimpan nilai dan segala macamnya. Itu berguna banget. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.